yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya acara akan dibawakan Pak Yus Suresku. Monggo Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jakarta, saudara-saudaraku dari Jawa Timur mana? Dari Jawa Tengah? Dari Yogyakarta? Dari Jawa Barat? Dari Banten? Dari DKI? Kawan-kawan, mau ngapain kita kesini? Mau ngapain? Mau ngapain? Mau update status? Apa mau nyalurkan aspirasi? Kawan-kawan sudah dengar apa yang akan dibikin anggota dewan kita terhadap nasib tembakau? Tahu? Udah tahu? Apa? Tembakau mau disamain sama? Benar apa benar? Benar apa benar? Berarti yang ngaco siapa? Yang ngaco siapa? Nggak lihat kita bekerja di industri rokok, benar apa enggak? Mereka nggak memperhatikan kita. Sekarang harusnya kita apa? Apa? Masuk? 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 Dewannya nggak ada katanya. Gimana? Kawan-kawan semua pemirsa Dewannya nggak ada katanya. Tidak logika rakyat. Ini kali ini kita turun bersama bersolidaritas dengan kawan-kawan dari Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau dan Minuman dalam rangka menolak pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. Jadi kita berharap DPR RI hentikan pembodohan kepada rakyat. Jangan ulangi lagi kesalahan Anda, ketololan Anda, kebodohan Anda dalam membuat undang-undang. Ini sudah diprotes banyak orang, masih aja ngotot untuk bikin undang-undang. Memang kalian ini dasar bukan perwakilan rakyat, pengkhianat rakyat. Goblok, tolol Anda ini menjadi Dewan Perwakilan. Sekali lagi ini mau pemilu. Bagi partai politik yang mendukung RUU Kesehatan, jangan dipilih lagi oleh kaum buruh. Ingat itu, yang menyetujui undang-undang Omnibus Law dan undang-undang kesehatan jangan dipilih lagi. Saatnya kaum buruh memberikan hukuman politik kepada pengkhianat rakyat yang tolol bikin undang-undang, goblok bikin undang-undang. Masa ujung-ujungnya dia serahkan ke MK, MK lagi, MK lagi, MK lagi. Jangan jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai bemper. Kalau undang-undang Anda bikin atas kemudian di JR, itu adalah bentuk kebodohan Anda, ketololan Anda, kegoblokan Anda membuat undang-undang. Karena langsung di JR digugat oleh rakyat. Itu artinya Anda tidak becus menjadi perwakilan rakyat, tetapi menjadi pengkhianat rakyat. Brengsek kurang aja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop pembahasan RUU Kesehatan. Ingat, tembakau tetap tembakau, hukumnya makruh, bukan haram, bukan narkoba. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa belum? Ya sekarang. Bang. Baik. Banyak pengkhianat. Udah tahu Kami hari ini dari Federasi Serikat Pekerja Apa Omnibus Law? Makanan Minuman. Saya kebetulan Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi. Itu adalah undang-undang setan. Makanan Minuman. Itu undang-undang setan. Ingin menyampaikan aspirasi kami Ya. yang mewakili Yang para akan pekerja menyesalkan buruh rokok di seluruh Indonesia. Dan buruh pada kenyataannya banyak yang korban akibat Omnibus Law. RUU Omnibus Kesehatan Kita itu diam saja.
akan mendegradasi Kita diam saja. terhadap hak-hak pekerja terkait Lawan masalah apa jangan? kepastian kelangsungan pekerjaan Lawan apa jangan? maupun penghasilan Lawan. bagaimana dijamin oleh Undang-Undang Lawan. Dasar 1945 Semangat. pasal 27. Oke. Kali lagi. Memperhatikan realitas yang ada, lapangan Dari Jawa pekerjaan sulit. Timur. Para pekerja rokok ini kebanyakan perempuan dengan pendidikan Masih terbatas semangat. dan kaum wanita. Dari Jawa RUU Tengah. Omnibus Kesehatan Dari Jawa dengan Barat. menyetarakan rokok sama dengan Dari narkoba Jakarta. itu akan DKI. meningkatkan tekanan terhadap Banten. produk tembakau yang namanya rokok. Dan dikhawatirkan rokok akan semakin hilang karena pengaturannya Jogja. akan lebih ketat. Itu kami Baik, teman-teman. hadir ke sini untuk menyampaikan Hari aspirasi ini kita yang sebetulnya hadir kami suka jauh-jauh prosedur dari Jawa karena Timur. kami sudah kirim surat Dari beberapa Jawa Tengah. kali Dari baik ke Jawa Ketua Barat. DPR RI, Dari Banten. baik kepada Hanya satu. Komisi 9, Akan kita tolak baik kepada RUU panjanya. Kesehatan. Tapi 2 kali surat kita Apa berikan itu RUU Kesehatan? tidak ada respon. Kami bawa masa kasih RUU kami. Kesehatan di dalamnya mengandung Ini belum seberapa. pasal Ini hanya bahwa perwakilan. tembakau akan disamakan dengan Mudah-mudahan narkoba. Gila nggak tuh? Panja memperhatikan Gila aspirasi. nggak tuh? Kalau Bener nggak tidak, tuh? kami akan hadir Siapa yang milih? lebih besar dari ini. Dan kami akan boykot caleg partai yang tidak mendukung terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia. Saya rasa itu sebentar. Kenapa? Oke, tutup jalan. Nanti Pasal yang pertama adalah 154, pasal 154 RUU Omnibus Kesehatan, di mana dalam pasal tersebut rokok disetarakan disamakan dengan narkotika, subkotika, saya sambung nggak apa-apa. minuman beralkohol. Biar peserta Pada rokok semangat. ini kan legal. Nanti ada lagu biar teman-teman semangat. Kok dimasukkan Sambil dalam lagu pasal yang makan sama, itu yang siang. pertama. Jadi kami Kita minta nanti itu ada harus lagu, sebelum- cabut. Setelah lagu nanti ada orasi. Ini Saya minta perusahaan waktu legal, 5 menit, produk teman-teman. legal, tuh Kita menghidupi yang anak-anak rasa perempuan kayak itu yang anggota ada. Karena mereka raya Dewan yang mayoritas gila. pekerja SKT. Teman-teman dari Kudus Kalau itu atau tidak dari dicabut, Jawa Timur, dampaknya ke Jawa mereka. Barat, ada yang bawa rokok nggak? Yang kedua, Ada teman-teman pasal bawa yang rokok? mengatur Keluarin dong tentang rokoknya. kewenangan Isep. Kementerian Kesehatan Isep. untuk melakukan perubahan Di sini bebas merokok. terhadap silakan merokok. kemasan, iklan, dan seterusnya. Kita RTM. Yang itu sebetulnya sudah diwacanakan di PP 109. Kita juga tolak. Udah ngebakar rokok? Tapi itu turun hilang, keluarlah RUU Kesehatan. Ini siasat. Kami mencermati ini. Makanya pastikan apapun yang dilakukan terhadap produk tembakau yang merupakan sawah ladang para pekerja rokok, kami akan lawan dan kami akan total itu. Gila, itu kita yang isap atau yang di dalam yang akan sana? dihadapi oleh pekerja, petani dan masyarakat Hei, lain yang ada anggota dalam rantai pasar Dewan tembakau bila yang pasar gila. tetap dipertahankan itu gimana Pak nasibnya? Gua sehari 1 bungkus setengah. Otomatis mas, kalau produk ini produk sementara tidak dikategorikan sama dengan narkoba saja, itu tertekan yang ada selama ini. Rebutin. 12 tahun anggota kami 80.000 lebih kehilangan pekerjaan. Kalau perlu kasih Pak Polisi. Apalagi sekarang mau diperketat, rokok disamakan dengan narkoba. Nggak usah disamakan aja, rokok ini sudah anjlok turun. Pekerja banyak yang ber-PHK. Apalagi kalau sekarang mau disamakan, ini kan benar-benar tekanan. Jadi apa resikonya? Ya pasti kehilangan pekerjaan. Berapa banding Sementara berapa lapangan polisi yang kerja nggak sama ada yang polisi mampu menyerap ngetepin? mereka. Yang ada di pabrik rokok. Mereka kalau dibilang bisa ada narkoba, lapangan bener kerja nggak? pun tidak kompetitif Saya kalau untuk yakin bersaing. nantinya Pak Polisi tahu. Dan ada nggak lapangan Kalau ini kerja bukan yang narkoba, sebanding bener dengan nilai ekonomi yang mereka terima? Isap lagi kawan-kawan. Ini sudah Isap kita lagi. suarakan secara baik Mabok nggak? melalui dialog, melalui Mabok nggak? korespondensi surat-surat. Nggak? Tapi nggak digubris, Yang terpaksa mabok kami siapa? lakukan. Kita apa yang di dalam sana? Dan ini belum seberapa, ini Kita awal akan permulaan. Kami akan hadir lebih besar lagi. Wakil rakyat apa Anggota pengkhianat? kami khusus di sektor Wakil rokok rakyat saat apa ini pengkhianat? 143 ribu lebih. Kalau nggak bisa masuk Total anggota kami termasuk makanan minuman 226.546 orang. Jadi rokok saja 143 ribu lebih. Berarti mayoritas anggota kami ini adalah pekerja rokok. Polisi kalau wakil kita nggak keluar, Ya, tembakau kita harus bakar. dihapus. Siap, Kalau kawan? tidak, kami akan turun lebih Kita besar. rame-rame. Mabok apa nggak itu? Saat ini kita memang Kalau cuma menurunkan mabok, 1.000 berarti yang ada di perwakilan. dalam sana pada mah. Karena ini masih sifatnya Pada pidana mah. untuk memberi Pada warning mah. kepada Rakus, pemerintah maupun dewan. Jokai kalian.
cukai kalian direbutin. Tembakonya Kami akan menurunkan massa lebih besar. Kawan-kawan. Kerjaan kalian mau Kami akan dihilangkan. menurunkan massa lebih besar dari ini. Dan bukan hanya di DPR, Kawan-kawan, mungkin kita juga akan ke istana. Sama yang ngadem enak kayaknya ya. Sebelah sono ngadem. Sebelah sono Sudah, panas. kita sudah kirim surat 2 kali. Kepanasan. Tidak ada Polisi respon. kepanasan. Makanya kami lakukan Ya, ini. kalau yang punya rokok, tolong Pak Polisi. Kami yang pasti rokok kasih menginginkan rokok. kalau bisa dialog. Ya. Apa perlu Tapi kalau kita nggak bisa dialog, ya mengumpulkan terpaksa dari seperti pimpinan masing-masing daerah untuk orasi Iya, tapi musik dulu kali Pak Yus ya. selingan musik. Ya, biar yang lagi ngadem dikasih musik. Posisi saya sama dengan Ketua Umum FSRTMM. Jadi saya sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sepenuhnya sepakat dan mendukung perjuangan RTMM sampai tuntas, sampai bisa menyelamatkan seluruh pekerja RTMM. Terima kasih. Oke, Bang Rudi. Oh ya, saya hanya bersolidaritas Yuk, isep mendukung lagi rokoknya. Mabok enggak teman-teman? perjuangan dari Ayo kawan-kawan bangga. RTMM. Kita anak STM Karena apa? bukan? Kita bisa membedakan mana RUU cimeng mana Omnibus rokok. Law kesehatan ini juga Yang berdampak nggak bisa pada buruh-buruh membedakan yang lain. cimeng sama rokok Yang itu paling ada penting yang bahwa di- pembahasan yang RUU ada ini di juga dalam tidak isep lagi melibatkan rokok, coba. Mabok nggak? partisipasi publik, Mabok nggak? ya, tidak melibatkan partisipasi Mabok publik nggak? yang bermakna. Mabok nggak? Juga Yang sembunyi-sembunyi. mabok kita apa yang dalam? Intinya adalah Yang mau undang-undang joget kita apa yang ini dalam? atau RUU ini harus segera Belum juga dihentikan. dapat kan? Ya. BLT. Jelas-jelas Tapi ini lebih adalah ditolak oleh bayar rakyat. kemana? Jadi Pekerja DPR rokok yang harus dalam. dengerin apa yang Pekerja menjadi rokok yang dalam. aspirasinya rakyat. Kurang Ya. sabar. Jadi kalau rakyat minta ini dihentikan pembahasannya, Kurang sabar. dan harus diketahui bahwa bukan hanya Rokok RTMM. itu budaya, brother. Kita sudah mendengar bahwa persatuan Ikatan Bagus Dokter dunia Indonesia tuh, Pak dengan Dorang. Harusnya wakil 5 rakyat bangga. organisasi Bener nggak? profesi lainnya Tapi juga mau menolak disamakan- RUU ini. Disamakan Ya. dengan narkotika. Jadi DPR nggak usah Berarti yang di macam-macam dalam lah. nggak bangga. Bener Hentikan nggak? pembahasan, Yang mabok dengerin berarti aspirasi rakyat, dalam. nggak usah ngotot untuk kepentingan Mabok. dirinya sendiri. Saya kira itu harus diperhatikan, ya, dan didengarkan Terima aspirasi kasih rakyat. kepada Pak Undang-undang ini Polisi nggak yang dibutuhkan telah oleh rakyat, membantu undang-undang ini aksi nggak kami. dibutuhkan oleh kaum buruh. Jadi Sekali lagi, kalau kita mengatasnamakan damai. rakyat, dengarkan aspirasi Yang rakyat. penting Saya kira itu. tergantung dari Jadi dewan-dewan saya damai posisinya apa enggak? mendukung perjuangan kawan-kawan dan tentu akan bersama-sama berjuang untuk Oke. dihentikannya proses pembahasan RUU kesehatan Teman-teman ini. kita di belakang dari Jawa Ya. Barat masih Kalau RUU di ini jalan. terus dipaksakan menjadi undang-undang, Ya. apakah kemungkinan besar Kawan-kawan. teman-teman yang di sektor kesehatan, Kawan-kawan. sektor lainnya akan melakukan mogok sama karena buruh-buruh yang lain menolak Cipta Lapangan Kerja. Ya, RUU betul. kesehatan ini juga akan menjadi undang-undang. Apakah terjadi persatuan buruh untuk melakukan pemogokan secara total dan masif? Dari Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. jadi kami di Aliansi Aksi Sejuta Buruh naik pambu. sudah berkoordinasi dengan berbagai macam Orasi serikat pambu. pekerja serikat buruh termasuk dengan PBID. Pambu perwakilan Khusus dari Jawa untuk Timur. ASB itu sudah menetapkan kami akan melakukan aksi besar-besaran Herman mana Pak Herman? datang ke Jakarta. Dua tuntutannya, cabut Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 dan hentikan pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. Jadi tanggal 10 Agustus kita akan pastikan kalau pemerintah dan DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat, maka tanggal 10 Agustus akan dipastikan jutaan rakyat akan datang ke Jakarta. Itu. Mungkinkah itu menjadi people power, Bang? Kita lihat nanti. Kota Wali disebut. Kita tidak bisa mengatakan people power atau apapun. Yang jelas ketika dua undang-undang itu masih tetap dipaksakan, akan ada gerakan rakyat yang lebih jauh, lebih besar, lebih masif. Bukan hanya di Jakarta, mungkin di berbagai macam kota. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. RTMM. RTMM. Siapa kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, orang yang terlibat dalam industri rokok, menurut data Kementerian Perindustrian adalah hampir 6 juta orang. 6 juta orang, 4,3 juta diantaranya terlibat dalam manufacturing atau industri rokok itu sendiri, dan sisanya sekitar 1,7 juta adalah di perkebunan atau petani. 6 juta orang, artinya kalau satu keluarga itu berempat, itu ada 24 juta orang akan terpengaruh oleh undang-undang sialan ini, saudara-saudara. 24 juta itu adalah sepenuhnya penduduk Australia. 24 juta itu
mendekati sepenuhnya penduduk Malaysia. Dan kalau industri ini terganggu, maka 24 juta orang Indonesia hidupnya akan terganggu dan bahkan jatuh miskin. Dan kita sebagai bangsa sudah ada dalam Undang-Undang Dasar, tugas negara, tugas para pemimpin adalah memastikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena itu pembuatan apapun peraturan-peraturan termasuk undang-undang wajib mendiskusikannya dengan orang-orang yang terlibat di dalam kebijakan itu. Dalam hal ini adalah RTMM. Kita menyaksikan betul bahwa beberapa waktu ini, beberapa tahun belakangan ini, pembuatan undang-undang, terutama undang-undang Omnibus Law, itu seperti copet. Tuan-tuan menteri, presiden yang ada di istana saja, juga tuan-tuan dan puan-puan yang ada di DPR sini, membahas undang-undang seperti copet, tidak mau ketahuan, ngumpet-ngumpet. Hari ini saya dengar katanya panja undang-undang Omnibus Law itu sedang tidak ada di tempat. Jadi mereka tidak bisa menerima delegasi kita, tapi mereka rapat di luar membahas itu. Tidak mau ketahuan di mana tempatnya. Itu yang kita dengar pada hari ini. Copet itu sembunyi-sembunyi. Tapi begitu ketahuan sama kita bahwa dia sedang nyopet nasib kita yang akan datang, dia seperti perampok. Dia gebuk kita, dia pukul kita, terserah. Gua mau ini, lo mau apa? Kebayang gak kira-kira prosesnya? Dia masuk ke kamar kita, mencuri barang kita. Kalau nggak ketahuan, ya udah nggak apa-apa. Begitu ketahuan, malah kita yang dipukulin. Kita di sini sama dengan dipukulin karena kita capek-capek jauh. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, dari Banten, dari Bandung dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa, perjuangan yang melelahkan. Sama aja kita dipukulin sama mereka, dan mereka sombong. Mau apa kalau kita mau seperti ini? Itulah kelakuan daripada rezim atau penyelenggara negara, baik yang istana maupun yang ada di DPR dalam rangka membuat undang-undang. Kita pasti akan melawan cara-cara seperti itu. Dan saudara-saudara, teman-teman sekalian, jujur sepenuhnya, saya berteman dengan Menteri Kesehatan yang menjadi kepala preman dalam pembuatan undang-undang ini. Saya tahu, mana video? Ah, ini video. Budi Sadikin, kita satu kampus. Anda di ITB, saya di ITB. Dan saya tahu Anda backgroundnya memang profesional. Dia orang baik. Dia tidak korupsi, tapi dia liberal dalam cara berpikir ekonomi. Dia membebaskan utama kegiatan ekonomi dalam aturan-aturan yang dilakukan oleh privat atau swasta dan memperkecil sedikit mungkin tugas negara. Saudara Budi Sadikin, saya Jumur Hidayat, kita beberapa kali bertemu. Tolong dicatat, ini Anda bukan lagi profesional seperti dulu ketika memimpin korporasi bank. Anda sekarang Menteri Kesehatan yang mempunyai tanggung jawab sosial yang begitu besar, bukan hanya untuk mengutamakan kaum-kaum pengusaha-pengusaha dalam urusan kesehatan. Jadi sekarang saya meminta Anda beralihlah menjadi negarawan. Pikirkan juga teman-teman yang ada dalam demonstrasi ini, bahwa mereka adalah 24 juta orang. Nasibnya tergantung daripada kelakuan Tuan Budi Sadikin dalam berkonspirasi dengan DPR. Masih ada waktu, tolong pertimbangkan. Tadi saya mengamini apa yang dikatakan oleh Ketua Umum RTMM, bahwa kita kesini sebetulnya hanya delegasi, hanya perwakilan-perwakilan. Tidak sampai 1% dari anggota RTMM yang hadir di tempat ini. Kita lebih dari sekitar 250.000 anggota RTM sini. Yang hadir di sini barangkali cuma perwakilan, hanya 1.000 orang. Jadi kurang dari 1%. Dan tadi Ketua Umum mengatakan kalau kita tidak digubris, maka kita akan sepenuhnya mengajak teman-teman RTM di seluruh Indonesia datang ke Jakarta dan memastikan undang-undang itu untuk dicabut. Ini hidup mati 24 juta rakyat Indonesia, 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Tolong dengarkan, dan saya yakin Anda masih punya hati nurani. Beritahu Presiden Anda
beritahu teman-teman Anda yang ada di DPR bahwa undang-undang ini mematikan. Terlebih lagi saudara-saudara, kalau saudara tahu BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan dalam undang-undang itu juga akan diletakkan di bawah Kementerian Kesehatan. Padahal sekarang BPJS itu sudah bagus, dia berada di bawah Presiden langsung. Jadi statusnya nanti akan diturunkan dari di bawah Presiden sekarang menjadi di bawah Menteri Kesehatan. Dan ini artinya pasti akan banyak orang cawe-cawe, banyak orang yang main-main dengan BPJS itu. Karena dia sudah tidak independen lagi, dia sudah menjadi di bawah Kementerian Kesehatan. Yang juga mengerikan adalah bahwa ada peraturan pasal yang tidak mewajibkan lagi negara harus mengeluarkan berapa persen untuk kesehatan masyarakat. Kalau negara yang maju 5%, 7%, 10%, ini malah dihilangkan. Artinya besok kalau kita sakit, kita belum tahu apakah pelayanan kesehatan akan lebih baik dari sekarang, yang justru seharusnya lebih bagus dari yang sekarang. Jadi sekali lagi, Tuan Budi Sadikin, saya masih teman Anda, kita tetap bersahabat, tapi dalam hal ini kita berbeda, dan saya mendesak Anda. Lihat wajah saya, atas nama teman-teman RTMM, atas nama kaum buruh yang berada dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ada sekitar 2 juta orang meminta Anda membatalkan RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kabur entah kemana. Mereka ketika kita datang menyampaikan tuntutan kita, mereka kabur entah kemana. Besok begitu kawan-kawan semua pulang ke daerah, mereka datang minta-minta suara kita. Mau dikasih nggak? Mau dikasih tidak? Mau dikasih tidak? Kurang kencang ini, kurang kencang. Makanya karena kurang kencang dia kabur tuh. Mau dikasih nggak suara kita? Edo Boro yang melawan, yang tidak melawan temannya DPR, yang kurang ajar brengsek itu. Saya nyatakan anggota DPR ini bukan lagi perwakilan rakyat, tetapi dewan pengkhianat rakyat yang brengsek, kurang ajar, ugal-ugalan, bikin susah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita tidak usah ngomong baik-baik lagi dengan mereka. Kurang gimana lagi baiknya kawan-kawan RTMM. Pimpinannya sudah datang kemarin lewat surat menyurat, tidak ditanggapi. Mencoba melakukan komunikasi dengan Komisi 9, ternyata di-PHP-in. Katanya hari ini yang mau terima adalah Komisi 9 dan Panja. Ternyata lagi-lagi mereka berdusta hanya untuk kepentingan oligarki. Jadi untuk apa berpikir baik kepada mereka? Kita bukan sangka baik lagi kepada mereka, tapi sudah saatnya kita bersangka buruk kepada mereka, bahwa ini sebuah indikasi bahwa undang-undang kesehatan ini akan disahkan, saudara-saudara. Anjing DPR. Siap kita kebun DPR untuk masa yang lebih besar lagi. Kita hari ini masih santun. Jadi yang ajarkan mereka kesantunan itu adalah rakyat hari ini, khususnya kawan-kawan RTMM yang hadir di sini. Tepuk tangan untuk tuan-tuan dan puan-puan RTMM yang hadir di sini, yang sudah memberikan pelajaran tentang adab yang baik, bagaimana menjalin sebuah silaturahmi yang baik demi menghasilkan sebuah keputusan yang mengenakan semua pihak. Jangan sampai RUU ini hanya untungin mereka aja, hanya untuk mementingkan kepentingan oligarki asing yang siap merampok industri tembakau kita. Sebelum saya lanjutkan orasi, saya mau bakar rokok dulu. Bukti solidaritas bahwa industri rokok di Indonesia harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Setuju tidak? Ayo bareng-bareng sama saya bakar rokok. Hidup kaum perokok. Tunggu ya, bakar rokok dulu. Merokok dapat menjalankan APBN. Saudara-saudara sekalian, sudah dibakar rokoknya. Yang perokok di sini bakar rokoknya. Sebelum kita bakar itu DPR. Betul tidak? Iya. Kalau industri rokok ini mati,
tadi disampaikan oleh sahabat saya Ketua Umum DPP KSPSI Bung Jumur Hidayat, mengakibatkan kerugian sekitar 6 juta orang. Itu panja cuma 14 orang jumlahnya, anggota DPR cuma 560 orang jumlahnya. Masa kita yang 6 juta ini harus kalah orang mereka yang kelompok kecil di dalam? Mau kalah tidak? Siap turun lebih besar nanti tidak? Kita hari ini bakar rokok, besok kita bakar itu orang-orang di dalam. Setuju tidak? Ini buruh RTM. Siapa kita? Bagaimana mau bakar di dalam? Masuk aja susah kalau begini suaranya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Masih semangat. Takbir. Hidup buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya DPR. Saudara-saudara, itu tadi ada 6 juta jiwa. Itu orang Pak DPR. Itu orang, bukan daun. Itu orang yang harus dimanusiakan sesuai dengan amanah konstitusi kita, khususnya Pancasila. Yang kemarin merayakan Pancasila, kemarin ini tunjukkan sekarang bagaimana itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan mematikan industri rokok, itu sama saja tidak memanusiakan manusia. Karena manusia di Indonesia ada 3 ukurannya. Kalau Anda ketemu di mana-mana, pasti orang tanya Anda kerja di mana, rumahnya di mana, anaknya berapa. Itu pertanyaan umum. Setiap orang Indonesia ketika bertemu, sudah lama bertemu, Anda ketemu dengan teman-teman saudara satu SMA, satu perguruan tinggi, yang tentunya ijazahnya harus asli, nggak bisa palsu. Ya kan? Yang mengaku alumni universitas ketemu dengan alumni, itu harus jelas ijazahnya asli apa palsu. Jadi kalau Anda ketemu, pasti teman-teman Anda bertanya kepada saudara-saudara sekalian, kerja di mana sampean? Rumahnya di mana sampean? Anaknya berapa sampean? Itu pertanyaan umum. Lah kalau industri tembakau ini dihancurkan oleh RUU Omnibus Law Jahanam Cilaka Kesehatan ini, yang memang dibuat oleh orang-orang jahanam yang ada di dalam, yang lebih mementingkan kepentingan pemodal daripada kepentingan rakyat Indonesia, maka sama saja dia tidak melaksanakan Pancasila. Dia hanya mulutnya saja yang berkata Pancasilais, tetapi kelakuannya sangat imperialis dan kapitalis, yang merupakan antitesis dari Pancasila, saudara-saudara. Omong doang mereka itu di dalam itu. Jadi tidak usah bicara keluar-keluar Pancasila kalau ujung-ujungnya mematikan industri rokok Indonesia. Betul tidak? WHO saja mengakui bahwa tembakau kretek itu budaya kita. Ini malah budaya LGBT yang diproklamasikan. Harusnya sama-sama menjaga industri kretek ini tetap menjadi industri andalan. Karena kenapa? Dia makan itu, DPR di dalam itu tidak sedikit memakan cukai-cukai rokok, saudara-saudara. Betul tidak? Betul tidak? Mereka ini bisanya makan cukai-cukai rokok kita. Ketika situasi begini, mereka senang perutnya mengesahkan RUU Kesehatan, di mana di dalamnya ada pasal yang menyatakan tembakau adalah termasuk golongan narkotika psikotropika, tergolong narkoba. Ini sama saja kalau itu disahkan hari ini saya orasi sambil merokok, pas turun dari mokom langsung ditangkap Pak polisi karena saya isap narkoba. Sementara kiai-kiai kita yang dulu itu banyak yang jadi perokok juga. Hukum rokok itu jelas, dia tidak halal juga tidak haram, tepatnya adalah makruh, bukan barang ilegal. Tapi justru barang-barang yang bisa diekspor, yang mampu menghidupi 6 juta rakyat Indonesia. Harusnya pemerintah itu terima kasih ada industri rokok, bukan malah ingin membasmi industri rokok. Kurang ajar tidak itu? Kurang ajar tidak? Nah, nanti kalau saya bilang DPR, Anda bilang kurang ajar ya. DPR
DPR kurang kencang, yang kencang dong. Ini jumlahnya sudah sedikit, suaranya lembek lagi. Bagaimana mau didengar? DPR, 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 DPR kurang ajar. Saya juga bilang harus bilang begitu supaya adil. Bukan cuma pimpinan yang disuruh, anak buah yang disuruh, tapi pimpinan tidak mau bertanggung jawab. DPR bangsat. DPR bangsat, bajingan, kurang ajar. Ya kan? Tidak usah takut-takut, ngapain? Dia mau merampok kesempatan hidup Anda. Dia ingin merampok hidup layak Anda. Dia ingin merampok upah layak Anda. Kenapa kalian mau bersangka baik lagi? Tidak ada itu. Bicara baik-baik dengan anggota DPR yang mengkhianati rakyat. Kita akan respect dan hormat kepada Dewan Perwakilan Rakyat ketika dia berkhidmat untuk rakyat Indonesia, saudara-saudara. Betul. Betul tidak? Begitu sebaliknya, ketika mereka menjadi pengkhianat rakyat, maka kita adalah orang-orang yang terdepan untuk menghujat mereka. Karena mereka jadi pejabat atas suara-suara kita, saudara-saudara. Betul. Dia jadi pejabat, dia menjadi orang terhormat karena atas jasa rakyat Indonesia memilih mereka mewakili kepentingan rakyat Indonesia, bukan mewakili kepentingan oligarki asing yang ada di sini, saudara-saudara. Jadi sekali lagi kita bilang DPR itu kurang ajar, DPR itu biadab kalau dia tetap tidak melanjutkan terus pembahasan RUU Omnibus Law kesehatan ini. Kita akan muliakan dia, kita akan respect kepada dia ketika dia berani mengatakan stop pembahasan RUU kesehatan Omnibus Law ini, juga sekaligus menyatakan cabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hari ini ada partai kemarin baru selesai rakernas menyatakan siap memberantas kemiskinan dan mengurangi jumlah bayi-bayi stunting. Ini bertolak belakang dengan kebijakan yang mereka buat, justru menciptakan kemiskinan. RUU Omnibus Law kesehatan ini akan menciptakan 6 juta kehilangan lapangan kerja. Itu orang jadi kaya apa miskin? Itu orang jadi kaya apa miskin? Undang-undang Omnibus Law saja sudah mengamputasi upah kita. Undang-undang Omnibus Law saja sudah mengamputasi kesempatan kerja kita, saudara-saudara. Hanya untuk memperpanjang kerja kontrak harus lakukan staycation dengan oknum-oknum HRD, tidur bersama dengan oknum-oknum HRD agar diperpanjang kerja kontraknya. Ini biadab, kurang ajar, tidak bisa dibiarkan lagi, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kalau DPR tidak memiliki itikat baik untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law kesehatan ini dan menyatakan cabut Undang-Undang Cipta Kerja, maka anggota DPR kita nyatakan mereka adalah kelompok-kelompok orang biadab, tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Jadi kalau saya bilang DPR, bilang biadab ya. DPR, 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 DPR biadab. Jadi sudah 2 kata ini, kurang ajar dan biadab. Bangsat belum. Masih mau ditambah lagi 1, mereka ada menjadi orang-orang bangsat yang tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan NKRI. Karena ketika 6 juta orang ini kehilangan kesempatan kerja dan hidup layaknya, maka akan tercipta kemiskinan yang masif, saudara-saudara. 6 juta menjadi beban pemerintah daerah. 6 juta orang menjadi beban negara yang harusnya mereka bisa memberikan kontribusi pajak melalui upah-upah yang mereka terima setiap bulan. Ternyata oleh akibat kebijakan ini menghilangkan pemasukan itu semua. Ini namanya DPR sedang membuat kebijakan yang brengsek, saudara-saudara. Jadi wajar kita bilang DPR RI itu brengsek. Jadi kalau saya bilang DPR RI bilang brengsek, kita coba DPR RI, DPR RI, DPR. Ini udah. Jadi kalau sebentar saya nyatakan DPR, Anda tinggal bilang kurang ajar, biadab, brengsek. Oke? Kita ulangi. DPR kurang ajar, biadab, brengsek. Bangsat.
DPR kurang ajar, biadab, brengsek. Bangsat anjing. DPR kurang ajar, biadab, brengsek. Hanya itu saja kalimat yang tepat buat orang-orang yang mengkhianati rakyat Indonesia, khususnya kawan-kawan yang ada di industri tembakau. Jadi dalam kesempatan ini sekaligus saya ingatkan kawan-kawan bahwa RUU Kesehatan ini akan mengamputasi kesempatan hidup layak Anda, upah layak Anda. Maka anggota DPR RI ini harus kita berikan pelajaran yang pasti, harus kita berikan pelajaran yang jelas. Siap kawan-kawan datang aksi untuk lebih besar lagi, karena indikasinya udah kelihatan. Ciri-ciri mereka berkhianat itu udah nampak hilalnya, udah kelihatan hilalnya. Buktinya apa? Mereka kabur dari utusan-utusan kita yang masuk di dalam, hanya diterima oleh Komisi 6. Komisi 9 kemana? Panjanya kemana? Itu tanda-tandanya kurang ajar. Mungkin dia anggap hari ini statement daripada Ketua Umum SPRTMM tadi yang menyatakan ini perwakilan, ya memang kita hari ini hanya mengingatkan dia bahwa yang datang hari ini perwakilan. Besok bersama dengan kawan-kawan Aliansi Sejuta Buruh kita siap mendatangi Jakarta menuntut kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk segera membatalkan RUU Omnibus Law Kesehatan ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Hidup buruh, hidup buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya DPR. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingatkan, ini menyangkut masalah perut Anda, ini menyangkut masalah hidup Anda. Jadi ketika hak-hak itu ingin dihilangkan oleh negara melalui sebuah regulasi yang ugal-ugalan, amburadul, brengsek, kurang ajar, biadab tadi, maka hanya satu kata saudara-saudara, diam tertindas atau bangkit melawan. Diam menjadi penitip nasib sejati atau bangkit melawan. Diam menjadi ahli menderita atau bangkit melawan. Siap melawan, siap melawan, siap melawan. Takbir. Kalau sudah menyangkut begini, kasih tahu kawan-kawan di tingkat perusahaan, kalau kalian tidak mau melawan, maka bungkus saja badanmu dengan kain kafan. Kenapa? Pimpinan-pimpinan kalian di tingkat PC, DPD, pusat, semua sudah mati-matian membela, melakukan perlawanan terhadap RUU Kesehatan ini. Minta dukungan seluruh anggota kita yang ada di basis-basis pabrik untuk semua tumpah ruah turun ke jalan menghalangi ini, membasmi pengkhianatan Presiden Republik Indonesia dan DPR RI. Siap melawan, siap kasih tahu anggota yang belum datang hari ini. Siap. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, terus berjuang. Jangan lupa, ingat, hidup mulia atau mati syahid. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri. Saya Rudi Abedaman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Masih semangat kawan-kawan sekalian? RTMM. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ini sebelah sini masih sepi. Siapa kita? Oke. Ya. Pertama-tama saya mengapresiasi dan salut kepada kawan-kawan sekalian yang datang jauh-jauh. Ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten untuk berjuang menentukan nasib kita ke depan. Kawan-kawan sekalian, kalau yang marah-marah tadi sudah disampaikan oleh Bung Daeng ya, caci maki anggota DPR yang brengsek, kurang ajar dan biadab katanya ya.
Setuju nggak sih itu? Ya, memang mereka brengsek. Brengseknya apa? Tadi sudah dijelaskan. Hari ini kita datang, mereka kabur. Ya. Seperti undang-undang ini atau Omnibus Law, RUU Kesehatan ini juga datangnya tiba-tiba. Ini naskahnya aja naskah siluman, nggak tahu siapa yang buat. Pertama, kawan-kawan sekalian, proses pembuatan Omnibus Law RUU Kesehatan ini sama dengan proses pembuatan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Samanya di mana? Pertama, naskah akademiknya kagak jelas. Kedua, proses pembuatan undang-undang ini ngumpet-ngumpet, tidak transparan, dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana disyaratkan di dalam proses pembuatan undang-undang. Ya, bukan hanya kawan-kawan RTMM yang tidak dilibatkan, bahkan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dan 5 organisasi profesi juga tidak pernah dilibatkan. Memang kurang ajar. Saya sendiri sudah baca naskah akademiknya, kawan-kawan. Ini naskah akademik yang tidak jelas, yang tidak akademik. Pertama, di dalam naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan ini adalah masih menggunakan ataupun merujuk buku-buku yang usang. Bahkan buku itu sudah direvisi isinya oleh penulisnya sendiri, kawan-kawan sekalian. Kedua, naskah akademik ini nggak jelas siapa yang nulis naskah akademik ini. Tidak ada yang membuat naskah akademik Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini. Jadi memang benar kalau kawan-kawan di PPID mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini adalah rancangan undang-undang siluman yang tiba-tiba ada dibahas di DPR yang mau disahkan. Yang terdampak dari undang-undang ini bukan saja buruh-buruh di pabrik rokok, tapi seluruh rakyat Indonesia, seluruh kaum buruh di berbagai sektor. Sebab di dalam undang-undang ini akan mencabut 9 undang-undang dan mengubah 4 undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Jumhur Hidayat, bahwa salah satunya untuk BPJS Kesehatan itu akan berada di bawah Kementerian Kesehatan. Sebenarnya yang diincar apa, kawan-kawan sekalian, oleh Menteri Kesehatan atau oleh Kementerian Kesehatan? Ada uang penerima bantuan iuran dari APBN yang sangat besar, yang itu akan dikelola oleh mereka untuk dikorupsi. Sekarang saja yang sudah di bawah Presiden pelayanan kesehatan tidak jelas. Banyak buruh menjadi korban pelayanan kesehatan yang tidak benar, kawan-kawan sekalian. Selanjutnya, bahwa undang-undang ini adalah lebih mementingkan industri kesehatan daripada kesehatan masyarakat, kawan-kawan sekalian. Undang-undang ini lebih banyak mengatur, memberikan peluang untuk para kapitalis berinvestasi, menguasai sektor kesehatan di negara kita. Bahkan diberikan kebebasan bagi dokter, bagi perawat, bagi bidan oleh tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia, termasuk untuk menguasai perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia. Sekarang saja seluruh perusahaan farmasi dikuasai oleh kapitalis monopoli internasional atau yang disebut dengan modal asing. Kenapa demikian undang-undangnya dibuat? Karena mereka mulai dari presiden, DPR, dan seluruh para pejabatnya adalah menjadi antek-antek kekuatan kapitalis monopoli asing, atau yang kita sebut, kalau Bung Karno mengatakan, adalah kaum imperialis, kawan-kawan sekalian. Jadi undang-undang ini jelas bukan untuk buruh rokok, bukan untuk
tapi untuk melayani kepentingan para pemuda besar kapitalis monopoli asing internasional, kawan-kawan sekalian. Jadi jelas dia lebih memberikan pelayanan terhadap perusahaan-perusahaan farmasi, bagaimana untuk menguasai sumber-sumber industri kesehatan di negara kita, daripada mengedepankan pelayanan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas. Bahkan harusnya pelayanan kesehatan bagi rakyat itu adalah pelayanan kesehatan yang gratis. Karena apa? Kita sudah bayar pajak, kawan-kawan sekalian. Kitalah yang menghasilkan domestik bruto, yang menghasilkan PDB, karena kita yang bekerja, kawan-kawan sekalian. Tapi apa balasannya bagi kita? Dibuatkan regulasi, undang-undang yang terus menginjak-injak harkat dan martabat kita, kawan-kawan sekalian. Maka perubahan itu akan terjadi hanya di tangan kita. Kita sudah tidak bisa berharap lagi kepada anggota-anggota DPR yang biadab, brengsek, dan kurang ajar itu. Tidak bisa, hanya kepada kita lah. Sekarang perjuangan kaum buruh harus fokus pada dua tuntutan saja, kawan-kawan sekalian. Pertama adalah cabut Undang-Undang Omnibus Law nomor 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja, dan juga hentikan pembahasan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Kesehatan yang jelas-jelas ditolak oleh rakyat Indonesia. Harusnya DPR itu, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat DPR 2 periode ini adalah DPR yang tidak produktif, yang banyak justru menghasilkan undang-undang yang kontroversi dan ditolak oleh rakyat. Harusnya mereka membuat undang-undang itu adalah untuk mempermudah kepentingan dan menjamin hak-hak rakyat, bukan tambah banyak sengsarakan rakyat. Maka jelaslah mereka ini adalah sebagai kapitalis birokrasi yang sudah mendudukan dirinya menjadi musuh rakyat, musuh kaum buruh, kawan-kawan sekalian. Maka tidak ada lagi pilihan bagi kita untuk baik-baik dengan mereka. Tidak tepat lagi kita berbaik-baikan dengan mereka, sopan santun dengan mereka, karena mereka sendiri tidak sopan sama kita, kawan-kawan sekalian. Undang-undang ini selain tidak melibatkan, harusnya undang-undang ini dalam proses pembuatan undang-undang ini adalah melibatkan rakyat, melibatkan RTMM, terutama buruh pabrik rokok, tenaga kesehatan yang akan terdampak langsung daripada undang-undang ini. Ini malah sembunyi-sembunyi. Ini kayak copet. Betul, mereka ini kayak copet. Ngaku Pancasilais tapi prakteknya adalah mengangkangi Pancasila. Mengaku tunduk pada Undang-Undang Dasar 45, prakteknya adalah mereka melangkahi, mengangkangi, dan mengingkari Undang-Undang Dasar 45. Maka kita sebagai rakyat haruslah mengambil kedaulatan itu kembali ke tangan kita. Sekarang kawan-kawan hadir hanya perwakilan, maka harus dipastikan besok lusa, bahkan tanggal 10 Agustus yang sudah kita tetapkan secara bersama-sama menjadi puncak aksi kita untuk menuntut dicabutnya Omnibus Law Cipta Kerja dan juga dihentikannya pembahasan RUU Kesehatan ini adalah harus menjadi aksi yang besar-besaran, harus menjadi people power, bagaimana menunjukkan kekuatan rakyat, kekuatan kaum buruh di hadapan kekuasaan. Karena kekuasaan perwakilan rakyat sudah buta dan tuli terhadap aspirasi sejatinya rakyat, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi, saya menyampaikan salut dan hormat kepada kawan-kawan. Tetap pelihara semangat dan terus sampaikan kepada anggota-anggota kita di berbagai pabrik, di berbagai daerah, kabarkan bahwa sampai sekarang tuntutan kita belum dipenuhi. Siap-siaplah ngumpulin nabung dari sekarang untuk kita kembali dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Bandung, Banten. Tanggal 10 Agustus 2023 kita berbondong-bondong datangi Istana Negara dan DPR, kawan-kawan sekalian. Siap? Siap? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih.
Itu saja dari saya, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi terima kasih atas undangannya untuk menyampaikan pesan solidaritas kepada kawan-kawan sekalian. Tetap semangat, tetap solid. Kaum buruh adalah kelas pemimpin kebebasan, kawan-kawan sekalian. Maka tunjukkanlah kita sebagai kelas buruh yang konsisten berjuang, yang sungguh-sungguh berpihak kepada kepentingan kaum buruh dan rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman melakukan aksi pada hari ini. Siap aksi terus sampai dihentikan undang-undang tersebut. Siap. Ya, ini kita pada periode ini Bapak Ibu-ibu kita lihat ya pemerintahan yang sangat konyol, kurang ajar, nggak pakai otak. Gitu ya, menentukan hukum sembarangan. Coba tembakau disamakan dengan narkoba, itu dari sisi apapun salah besar, dari sisi agama pun salah. Artinya kalau narkoba kan haram, betul? Tembakau haram atau halal? Makruh. Tembakau sampai saat ini halal. Ya, nggak ada yang mengatakan tembakau itu haram. Kalau narkoba jelas haram. Kalau disamakan itu dia melanggar Al-Quran hadis. Barang halal tidak boleh diharamkan, barang haram tidak boleh dihalalkan. Jadi kalau dia menyamakan berarti dia mengharamkan tembakau, betul? Itu dia berdosa, harus tobat. Biar tahu dia nggak ngerti Pak, otaknya tuh bodoh. Kebanyakan makan duit. Kakek duit haram. Jelas. Barang halal kalau diharamkan hukumnya dosa besar. Ini jelas. Barang halal diharamkan, disamakan, ya kan? Makanya harus kita lawan. Siap melawan? Yang kedua, tadi sudah disebutkan, ya, proses pembuatan undang-undang itu mulai dari draft, mulai dari perencanaan, itu semua harus dilibatkan. Ya, dulu Omnibus Law Cipta Kerja juga tidak melibatkan yang terkait dengan undang-undang tersebut. Ya, kemudian buktinya Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Omnibus Cipta Kerja inkonstitusional, disuruh memperbaiki selama 2 tahun. 2 tahun bukannya memperbaiki, malah membuat perpu, betul tidak? Gebleknya lagi, ya kan? Konyolnya lagi, oleh DPR disahkan. Ini sudah keterlaluan. Ya, kemudian bikin lagi undang-undang Omnibus Law kesehatan. Yang pasti isinya yang membuat draftnya itu adalah para pengusaha, oligarki, betul? Jadi ini sudah keterlaluan. Harus kita kasih pelajaran. Siap kasih pelajaran? Siap demo terus? Nah, kita nanti akan, saya setelah ini akan coba koordinasi dengan IDI, PPNI, bidan-bidan untuk kita demo bersama-sama. Siap?
bareng dokter-dokter, perawat, bidan-bidan, ya. Siap ya? Dan buruh juga, aliansi ASB, Aksi Juta Buruh akan menyertai demo kita. Jadi kita bareng-bareng, kita hajar mereka. Siap? Kalau jutaan yang turun, insya Allah akan dibatalkan. Ya, minggu depan gimana kalau minggu depan kita demo lagi? Siap nggak? Saya dengar katanya DPR mau mau mensahkan undang-undang ini akhir bulan. Nah, sebelum akhir bulan kita harus buat demo besar-besaran bareng ini. Siap? Ya kalau pulang gampang, balik lagi. Iya, ini sebetulnya ini pengusaha obat. Ya, tukang obat. Tahu tukang obat? Ini dibuat oleh tukang obat. Bukan oleh intelektual. Makanya barang halal diharamkan. Dasar tukang obat. Ya. Nah, mereka buat yang sama dengan caranya, prosedurnya, ya kan? Maka kali ini tidak boleh kita biarkan. Kita akan demo bersama-sama. Kita kontak semua, kita akan demo tanggal 10, mungkin bulan ini ya, bulan ini harus ada demo lagi. Siap ya? Kemudian tanggal 10 Agustus kita akan besar-besaran. Seluruh kaum buruh tumplek blak ke istana. Kita kepung istana. Kalau istana dikepung, ya kan, Pak Jokowi pasti ngeri, betul? Bapak cabut dah ini Pak. Kalau nggak dicabut, Bapak yang kita cabut, betul? Makanya harus gede. Ya, 10 Agustus ya. Siap? Oke, jadi kalau itu ya, sekarang ini memang tukang obat itu sedang merancang untuk bikin keuntungan. Karena obat pada saat pandemi itu tidak ada matinya. Ya, ini kesehatan makin maju. Begitu. Ini harusnya para pemilik pabrik-pabrik rokok ini, petani tembakau, harusnya demo bareng-bareng. Demo berikutnya ajak pengusahanya, betul? Siap? Kalau nggak mati itu pabriknya. Kalau sama dengan narkoba, kan nggak boleh produksi, betul nggak? Ya, makanya harus kita lawan. Oke, siap ya. Yang penting kita harus semangat, jangan kendor. Kita turun habis-habisan. Ya, sebelum tanggal 30, sebelum disahkan, kita harus turun besar-besaran. RTMN, ID, perawat, bidan, Aksi Juta Buruh, KSPSI, turun semua. Kita atur, apa kita kepung istana atau kita turun di sini. Nanti kita bicarakan. Siap semua? Kalau sudah besar Pak, insya Allah Pak Jokowi akan cabut, ya. Kalau nggak mau nyabut, ya kita yang mencabut dia. Siap semua? Siap? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi